Kerja keras kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah dan mendapat ridhonya. Ada 4 hal yang perlu kita garis bawahi pada mimbar khutbah yang singkat ini. Yang pertama, setiap akan berangkat kerja diniati untuk beribadah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imma nawa. Setiap amal tergantung niat. Setiap manusia mendapatkan pahala itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak banyak orang yang menanam padi pasti tumbuh rumput. Tapi jangan harap nanam rumput akan tumbuh padi. Itu mengibaratkan bahwa kita bekerja keras dengan niat ibadah, rezekinya dapat berkah dan juga pahalanya tidak ketinggalan. Tetapi sebaliknya, bila mana kita bekerja mencari harta, tahta, maka dia dapat harta dan tahta saja, tetapi pahalanya tidak dapat. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, kerja keras dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezeki itu sedikit maupun banyak, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa selalu bersyukur supaya rezeki kita selalu ditambah, keberkahan kita, kebaikan kita selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, maka aku tambah kenikmatannya. Dan bila mana kamu kufur atas nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azab Allah yang amat pedih. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kerja keras kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, kerjaan yang halal. Halal dalam arti halalan thayyiban. Apapun profesinya, apapun pekerjaannya, sekalipun dia kuli bangunan, kuli pabrik, pedagang asongan di jalan, petani, nelayan, itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada penghasilan besar dari hasil merampok, dari hasil bandar narkoba, bandar togel, bandar kasino dan lain sebagainya yang merugikan orang lain. Walaupun orangnya bahagia, senang, rumahnya menterang, mobilnya mewah, itu kelihatannya, padahal hatinya belum tentu senang, bahagia apa yang kita bayangkan selama ini. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, fannaru aula biha, maka baginya yang pantas tempatnya di neraka. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabun halalun wajibun ala kulli muslimin. Mencari harta yang halal, usaha yang halal, itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kasbun halal jihadul akbar. Usaha yang halal, bekerja yang halal, itu adalah jihad yang paling besar. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Yang selanjutnya, ibadah kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dilihat dari kejujurannya, kebenarannya. Karena jujur adalah kunci daripada keberhasilan. Benar adalah kunci daripada kesuksesan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, orang yang jujur itu bersama dengan orang yang baik. Dan sesungguhnya orang yang baik itu akan membawa kita ke dalam syurga. Iyyakum wal kadhibah, kata Nabi, takutlah kalian kepada dusta, bohong. Fa innahu, karena sesungguhnya dusta, bohong itu ma'al fujur, berserta orang-orang yang jahat. Al fujur ila nar, orang yang jahat itu membawa kita ke dalam neraka.
Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Demikianlah mimbar khutbah yang singkat ini sebagai bahan koreksi diri dan sebagai bahan renungan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qur bighfir warham wa anta khairur rahimin.